Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah. Kalian apa kabarnya pagi hari ini? Ustazah berharap kalian senantiasa sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu bersemangat. Jangan lupa untuk meminta bantuan orang tua dan mengucapkan kata tolong. Lalu ketika selesai dibantu, kalian ucapkan terima kasih. Jangan lupa ucapkan kata maaf jika kalian berbuat salah. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar di LKS pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Materi hari ini adalah tentang PPKN yang berjudul tata tertib. Apakah kalian sudah siap? Baik, selanjutnya saya jelaskan sedikit. Tata tertib adalah peraturan yang harus kita taati dan laksanakan. Jika kita langgar, akan mendapatkan hukuman. Tata tertib dapat kita jumpai di rumah, di sekolah, dan tempat umum. Berikut akan Ustazah contohkan beberapa tata tertib di rumah dan di sekolah. Nah, gambar apa di samping? Perhatikan gambar ini. Coba ceritakan kepada Ustazah. Baik, kita cerita bersama ya. Gambar yang pertama, anak ini sedang ngapain? Ya, betul. Anak ini sedang merapikan tempat tidur, juga bangun tidur. Kira-kira itu contoh mentaati peraturan di rumah? Iya, betul sekali. Ustazah berikan checklist ya. Lalu, gambar yang kedua, anak ini sedang membersihkan halaman rumah. Kira-kira itu contoh mentaati peraturan yang ada di rumah, bukan? Iya, betul sekali. Ustazah berikan tanda checklist. Lalu, gambar yang ketiga, anak ini sedang mencuci piring. Kira-kira ini contoh mentaati peraturan di rumah, bukan? Iya, betul sekali. Ustazah beri tanda checklist lagi. Lalu gambar yang bawahnya, perhatikan kursornya Ustazah gerak-gerak ini. Anak ini kira-kira sedang ngapain? Ya, ada seorang kakak sedang memarahi adiknya. Kira-kira itu sikap yang baik, bukan? Dan apakah itu juga contoh mentaati peraturan di rumah? Tidak. Saya beri tanda silang. Karena jika adiknya berbuat salah, tegurlah dengan cara yang lembut dan baik. Jangan dikasari ya. Lalu gambar yang sebelahnya. Ketika pulang sekolah, anak ini meletakkan sepatunya di rak sepatu. Kira-kira itu contoh yang baik, bukan? Mentaati peraturan di rumah? Iya, betul sekali. Lalu gambar yang sebelahnya, ada seorang anak sedang membuang sampah di sungai. Kira-kira itu contoh yang baik dan mentaati peraturan? Tidak. Ustazah beri tanda silang. Nah, ketika kita membuang sampah, buanglah di tempat kotak sampah ya, bukan di sembarangan tempat. Gitu ya. Lalu gambar yang selanjutnya, silahkan kalian ceritakan kepada ayah dan bunda dan boleh diberi tanda silang atau checklist. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh tata tertib di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah. Nah, perhatikan gambar ini. Gerak-gerak besar Ustazah ini, perhatikan gambar yang pertama. Kira-kira anak ini sedang ngapain? Iya, anak ini sedang piket bersama. Kira-kira itu contoh mentaati peraturan di sekolah, bukan? Atau yang ada di kelas? Iya, betul ya. Ustazah beri canda checklist. Nah, itu betul. Jadi, ketika kita diberi tugas untuk piket, datanglah tepat waktu atau sebelum jam pelajaran dimulai. Lalu yang gambar kedua, anak ini tertidur saat belajar. Kira-kira itu contoh yang baik, bukan? Dan mentaati peraturan di kelas? Tidak. Karena ketika kita sedang belajar, perhatikan guru yang sedang menerangkan. Lalu gambar yang bawahnya, yang ini. Anak ini sedang makan, lalu membuang sampah sembarangan. Kira-kira itu contoh yang baik, bukan? Tidak. Karena dia sedang membuang sampah sembarangan.
yang ada di sekolah. Lalu satu lagi, ketika kita makan, makanlah dengan keadaan duduk ya, jangan sambil berdiri ataupun berjalan. Untuk gambar selanjutnya yang ini dan bawahnya, silakan kalian beri tanda sendiri dan ceritakan kepada orang tua. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Sekolah, tata tertib itu dilaksanakan oleh semua warga sekolah dan wajib ditaati dengan disiplin. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang mentaati peraturan, tapi semua, baik itu anak-anaknya, gurunya, dan karyawan semua yang ada di sekolah harus mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat tentang SBDP, judulnya sumber bunyi. Apakah kalian sudah siap? Kita lanjut. Materi yang akan saya sampaikan ada 2, yaitu mengenai warna suara dan sumber bunyi. Yang pertama, warna suara. Warna suara manusia itu ada 2 loh. Apa? Ada yang bersuara besar dan ada yang bersuara kecil. Nah, warna suara manusia itu juga berlaku di warna suara alat musik juga. Misalnya, suara gitar yang berbunyi jreng-jreng, seperti itu. Dan suara drum yang berbunyi seperti apa? Drum-drum. Berbeda toh? Nah, perbedaan suara ini dinamakan timbre nada. Selanjutnya, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda bergetar yang menghasilkan bunyi. Nah, sumber bunyi ini bisa berasal dari tubuh manusia. Apa ya Ustazah? Contohnya, bertepuk tangan, prok-prok, hentakan, dihentak kakinya, tertawa, hahaha, menangis, seperti apa suara menangis, dan melompat. Itu ya, sumber bunyi itu bisa berasal dari tubuh manusia. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai ya, yang sudah Ustazah sampaikan. Nah, tugas anak-anak hari ini yang pertama, menulis pada halaman 9 sebanyak 2 baris. 2 baris saja ya, boleh lebih ataupun paling sedikit 2 baris yang ditulis di buku tulis ya, lalu difotokan. Lalu yang nomor 2, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu saat melaksanakan tata tertib mengikuti pelajaran tematik. Nah, contohnya, teman-teman sebelum mengikuti pelajaran tematik, apa saja yang kalian lakukan untuk mempersiapkan diri ketika akan mengikuti pelajaran tematik? Nah, itu kalian ceritakan melalui voice note atau rekaman dan dikumpulkan di Google Classroom. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.